Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Prasolehan dengan NIM 2183069. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem IDS dan IPS. IDS dan IPS ini merupakan salah satu contoh firewall ya. Adalah untuk perlindungan server ataupun apa gitu. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di perintahkan di kelas. Itu ada jenis IDS dan IPS, konfigurasi IDS, Nord, OSEC, dan Wazoo. Oke, yang pertama itu jenis IDS dan IPS. Untuk jenis-jenis IDS sendiri ada 5, yaitu ada NIDS, ada HIDS, PIDS, APIDS, dan Hybrid. Untuk NIDS ini adalah Network Intrusion Detection System, merupakan pengawasan traffic yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Kalau HIDS itu adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada suatu alat saja. Kemudian, Protocol Based Intrusion Detection System merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Pada APIDS atau Application Protocol Based Intrusion Detection System itu adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. APIDS ini mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau traffic pada protokol khusus aplikasi. Nah, kemudian ada yang hybrid, merupakan IDS yang digunakan untuk mendeteksi berbagai instruksi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan 2 atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jenis-jenis IPS itu ada 2. Yang pertama HIPS dan NIPS. HIPS adalah Host Based Intrusion Prevention System, merupakan sebuah sistem pencegahan yang terdiri dari banyak lapisan menggunakan paket filtering, inspeksi, status, dan metode pencegahan yang bersifat real-time untuk mencegah host berada di bawah keadaan dari informasi yang layak. Kalau Network Based Intrusion Prevention System itu adalah IPS jenis ini dapat menahan semua traffic jaringan dan memeriksa kelakuan dan kode yang mencurigakan. IPS jenis ini menggunakan inline model sehingga performasi tinggi merupakan sebuah elemen krusial dari perangkat IPS untuk mencegah bottleneck pada jaringan. Lalu konfigurasi IDS. Nah, IDS itu tidak dapat bekerja sendiri, jadi digunakan untuk mengamankan sebuah jaringan. IDS itu pasti harus menggunakan secara bersamaan dengan firewall. Ada garis batas yang tegas antara firewall dan IDS. Juga teknologi yang disebut dengan IPS, Intrusion Prevention System. IPS pada dasarnya adalah sebuah firewall yang dikomunikasikan dengan level jaringan dan level aplikasi dalam sebuah reaktif IDS untuk melindungi jaringan secara proaktif. Nah, fungsi IDS dibutuhkan dapat saja digunakan atau melindungi sebuah NIS melakukan sebuah jaringan atau sebuah hits pada alat tertentu yang dirasa berpotensi terhadap serangan. Idealnya, IDS ditempatkan bersama-sama dengan firewall dan di tiap titik yang berpotensi untuk mendapatkan serangan seperti dilakukan di server utama dari sebuah sistem jaringan yang berhubungan langsung dengan jaringan luar. Selain di server utama, IDS dapat juga diletakkan di gateway, yang merupakan penghubung antara jaringan internal dan jaringan internet. Contohnya seperti ini, internetnya ini adalah firewall-nya, di sini udah ada IDS-nya, ada modem pool, internal firewall lagi, internal servernya, ini ada komputernya. Kemudian yang ketiga ada Snort. Snort ini apa? Snort ini merupakan salah satu contoh dari IPS ya, software dari IPS berbasis jaringan yang ditulis dengan menggunakan bahasa program C. Dikembangkan oleh Martin Ross pada tahun 1998 dan sekarang dikembangkan oleh Cisco. Nah, Snort merupakan program open source dan gratis. Snort juga dapat digunakan sebagai paket sniper untuk memonitor sistem secara real time. Administrasi jaringan dapat menggunakan itu untuk melihat semua paket yang datang dan menemukan paket yang berbahaya bagi sistem. Terus antara aturan pada saat mudah untuk dibuat gitu. Nah, terus beberapa fitur Snort itu ada monitor traffic real time, paket logging, analisa protokol, content matching, AIS fingerprinting, dan dapat diinstal di lingkungan jaringan apapun, membuat logs, open source, rules-nya mudah untuk diimplementasikan. Kemudian mengoperasikan Snort itu ada 3 buah mode. Yang pertama sniper mode, paket logger mode, kemudian ada intrusion DS atau IDS. Nah, sniper mode ini kita bisa menggunakan seperti ini untuk menjalankan serangan pada sniper mode tidak sukar. Beberapa contoh komennya ada snort minv, minvd, vde, snort minvda gitu. Kan kita bisa coba. Di sini saya udah install
um, snort-nya. Nah, ini merupakan snort-nya. Ini snort minv. Sudah ada gambarnya snort version itu. Kita coba snort min vd. Oke, ini langsung keluar hasilnya seperti ini. Jadi dia akan terus running pada saat kita aktifkan gitu. Untuk merekanya kita ke Ctrl C. Oke, nanti di sini udah ada kelihatan hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sini sudah ada terima receive 64, analis 64, 100% akurat. Ada UDP dan IPv4. Udah sini sudah kedetek menggunakan snort. Jadi snort ini bisa untuk melihat aktivitas dari sebuah server atau apapun ya. Snort, misalnya snort min vde. Ini juga sama, nanti dia terus running untuk melihat aktivitasnya tadi. Seperti itu, ataupun bisa kita snort aja. Itu juga bisa. Nah, soal ini kita bisa melihat aktivitas misalnya seperti ping. Aktivitas ping ataupun melakukan flooding ataupun ping of death. Jadi bisa dilihat melalui snort ini. Seperti itu. Terus banyak lagi komen-komen lainnya atau perintah-perintah konfigurasi lainnya. D untuk melihat header TCP/IP yang pakai lewat, D untuk melihat isi paket, E untuk melihat header link layer paket seperti header gitu penjelasannya. Ini ada paket logger mode juga, itu bisa menggunakan snort min diff min i log. Terus ada untuk interaction detection mode-nya itu bisa snort seperti ini, ujungnya tambahin snort.config aja. Min avast itu mode alert yang cepat berisi waktu berita IP dan port tujuan. Kalau full mode alert dengan informasi lengkap, banyak lagi ya perintah-perintahnya. Cara kerja snort itu ada 3 komponen-komponen snort DDS. Pertama rule snort, search engine, dan alert. Kemudian yang keempat itu ada OSEC. OSEC itu apa? OSEC ini merupakan salah satu software yang berada pada Hitch ya. OSEC ini adalah open source dari Hitch. Perangkat log ini melakukan log analysis, very intelligent head checking, policy monitoring, rootkit detection, real-time alerting, dan active response. OSEC memberikan fungsi yang sama seperti SIEM, Security Information and Management, dan STRM, Security Threat Response Management. Nah, jadi aplikasi ini menggunakan arsitektur client server. Komunikasi antara keduanya menggunakan protokol UDP dengan port Harmonic Encryption menggunakan algoritma Systematically Blowfish. Agen yang dimonitor dapat berjalan dan pada bermacam-macam sistem operasi, tapi server harus sudah dipasang pada sistem operasi BSD. Ini merupakan OSEC. Contoh dari OSEC. Kemudian ada Wazoo. Yang terakhir Wazoo. Wazoo ini merupakan open source juga gitu. Dari SIEM dan SDA terpadu melindungi workload pada jaringan lokal virtual container. Merupakan berbasis cloud, Security Information and Event Management atau SIEM adalah solusi yang membantu organisasi mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman keamanan sebelum membahayakan operasi bisnis. SIEM dibaca SIM, menggabungkan manajemen informasi keamanan dan manajemen kejadian keamanan. Jadi SIEM itu gabungan antara manajemen informasi keamanan sama manajemen kejadian keamanan. Menjadi satu sistem manajemen keamanan teknologi atau SIEM. Seperti itu. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari IDS dan IPS. Juga ada beberapa contoh softwarenya, ada Snort, ada POSEC, ada Wazoo, dan tadi juga sudah di demo contoh dari Snort-nya. Jadi seperti itu. Nanti kalau untuk penggunaannya itu bisa diinstal, bisa di Linux atau di server juga. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.